Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Ojek Toprak. Sama Bang Heri dan Kang Bambang sedang bersih-bersih pupuk, sedang bersih-bersih tanaman. Hari ini kita akan menjelaskan dari rotasi pupuk yang kita lakukan ya secara detail. Jadi tanaman kita sudah setahun tumbuh. Nah ini pada tahun sebelumnya hanya kita gunakan NPK, pupuk makro utama NPK selama 1 tahun, yaitu digunakan sedikit saja 1 sendok dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Nah hari ini setelah tanam 1 tahun kita akan menggunakan rotasi pupuk ya. Kita akan jelaskan pupuk-pupuk yang kita gunakan ya. Jadi ini adalah pupuk NPK. Ini kandungan NPK yang kita lihat ya, butirannya berwarna biru. Nah ini NPK ini banyak jenisnya ya. Kalau kita pakai NPK 1616 Mutiara, kandungannya yaitu ada unsur utamanya N, nitrogen, kemudian ada P, fosfor, kemudian ada K, kalium. Jadi dengan dosis 16-16-16. Nah kegunaan dari unsur nitrogen itu adalah untuk fungsi utama makro, unsur di hara makro tanaman yang sangat dibutuhkan adalah N, P, dan K. Itu unsur makro utama. Untuk fungsi dari N, nah ini untuk pertumbuhan. Jadi di situ untuk pertumbuhan cepat tumbuh, kemudian daunnya lebat, kemudian dia dapat segar tanaman. Nah itu adalah unsur N ya. Jadi unsur utama N ini, makro utamanya N sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi memang unsur di NPK yang paling utama di pohon durian itu adalah ketiga unsur itu. Jadi N, P, dan K. Kemudian unsur P di situ untuk pertumbuhan juga, kemudian untuk percepatan pertumbuhan batang menjadi besar, kemudian serabut akar itu dari unsur fosfor ya. Jadi fosfor juga meningkatkan dari batang, akar, kemudian tanaman. Nah itu unsur fosfor. Kemudian ada fungsinya yang ketiga adalah kalium ya, N, P, dan K. Kalium itu untuk pembentukan sel-sel dinding sel di tanah, untuk penyerapan dari unsur-unsur tanah di akar, kemudian untuk memperbanyak serabut akar itu kalium. Jadi kalium itu berfungsi untuk tanaman ya, jadi serabut akar besar. Kemudian juga kalium untuk biasanya untuk buah ya, percepatan buah, pembuahan. Nah itu unsur kalium buah manis. Nah itu yang kita gunakan ya. Jadi kita menggunakan pupuk ini NPK dengan merotasinya, yaitu menggunakan NPK selama 2 minggu pertama dengan cara 1 sendok makan dikocorkan. Kemudian selang 2 minggu berikutnya kita menggunakan NPK lagi dengan 1 sendok makan. Kemudian minggu berikutnya kita menggunakan kalsium. Kalsium 1 minggu berikutnya menggunakan kalsium ini, unsurnya dia adalah Ca ya, kalsium, super kalsium. Kemudian minggu berikutnya kita menggunakan pupuk KCl ya, kalsium klorida ya, kalsium klorida. Kemudian ada TSP yang mengandung fosfor. Nah ini adalah rotasi pupuk yang telah kita lakukan ya selama 1 putaran. Nah sahabat konten juga bisa melihat rotasi-rotasi pupuk itu dan hasilnya di konten kita sebelumnya. Nah kita lanjutkan. Untuk tadi adalah fungsi dari kandungan NPK. Itu adalah kandungan unsur makro utama dari pertumbuhan pohon durian. Yang kedua adalah unsur makro. Yang keempat adalah kalsium. Nah kalsium ini gunanya memang dia adalah untuk pembentukan zat-zat ya. Jadi zat-zat tumbuh, kemudian
dia untuk penyerapan unsur hara, kemudian tahan penyakit, kemudian apabila pH tanahnya tinggi, pH tanahnya rendah, asam, nah itu bisa menggunakan kalsium ya, pupuk yang berkalsium. Super kalsium itu juga bisa meningkatkan pH tanah menjadi basah karena dia adalah basah. Kalau basah itu pH-nya 8 ke atas. Nah itu. Jadi unsur-unsur kalsium ini juga penting sebagai unsur makro dari pertumbuhan pohon ya. Terutama pohon sayuran, buah-buahan. Nah itu apalagi cabai yang membutuhkan kalsium yang banyak. Nah, kalsium ini memang dibutuhkan untuk supaya tidak rontok. Kemudian buah percabangan juga, bunga tidak rontok. Nah itu adalah unsur-unsur kalsium. Kemudian perakaran kuat, serabut-serabut akar kuat, nah itu kalsium. Jadi unsur-unsur kalsium ini juga kita berikan di minggu kelima. Nah di kalsium ini juga mengandung magnesium ya. Jadi yang kita gunakan juga menggunakan magnesium sebagai unsur utama. Jadi kita lihat kalau kandungannya ada kalsium Ca, kemudian ada magnesium, kemudian ada boron 1%, kemudian ada zat mikronya, ada besi, kemudian ada tembaga ya. Mungkin itu terkait dengan minggu kelima yang kita gunakan rotasi dari pemupukan pohon durian kita. Nah kemudian di minggu keenamnya kita menggunakan pupuk KCL dan TSP. Nah ini, jadi yang KCL adalah pupuk yang berwarna merah, kalau yang TSP yang berbutiran berwarna abu-abu atau kilat ya. Nah ini KCL. KCL ini mengandung unsur dari kalium chloride. Nah kalium itu unsurnya K, untuk Cl-nya chloride-nya. Nah ini juga penting bagi unsur makro tanaman ya. Jadi kalau kita gunakan, dia adalah kalium. Kalium ini sedapat mungkin untuk KCL kita gunakan selama minggu ke-6 dan ke-7 dengan minggu ke-6, dan TSP juga di minggu ke-6 kita samakan, kita barengkan karena dia dapat melengkapi. Nah kecuali dengan TSP ini ya tidak bisa dicampurkan atau dibarengkan dengan kalsium karena sifatnya bertentangan antara kalsium dan fosfor. Nah itu juga perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Nah, untuk kalsium ini, untuk KCL ini kalium, jadi dia mengandung unsur haranya terkait dengan vegetatif juga bisa, dan memang diutamakan di fase generatif. Jadi untuk buah, untuk tanaman supaya manis, untuk memperbanyak produksi buah, kemudian untuk penyerapan unsur hara juga bisa, kemudian pertumbuhan supaya daun tidak kuning menguning. Nah ini juga diperlukan di KCL. Nah untuk TSP ini banyaknya adalah unsur fosfor. Nah fosfor tadi ada termasuk unsur utama makro. Nah itu ada unsur P yang di depan. Nah, cuman memang membedakannya adalah dia P-nya besar ya. Jadi untuk pertumbuhan batang, kemudian daun, kemudian akar, nah itu unsur P. Jadi inilah penjelasan secara singkat ya. Jadi tadi kita juga sudah melihat bagaimana pupuk yang kita gunakan minggu lalu dengan menggunakan kalsium minggu 5, kemudian kita ukur pH tanahnya. Itu kemarin tadi kita hitung adalah pH tanahnya angka menunjukkan pH tanah 7. Jadi dia memang dapat meningkatkan pH tanah yang asam. Jadi mungkin itu penjelasan kami. Untuk pengukurannya bisa dilihat di konten-konten sebelumnya. Cara pengaplikasiannya juga bisa dilihat di konten-konten sebelumnya. Jadi kita juga sudah mengaplikasikannya setiap rotasi pemupukan ini ya. Jadi sudah pada tahap fase
putaran pertama rotasi pupuk. Jadi memang sangat ini ya, sangat berpengaruh sekali. Kemarin setelah dikasih kalsium, nah ini cepat subur lagi, batangnya sampai menjurus ke bawah nih, karena memang pH tanahnya rendah dia. Nah, sekarang sudah pH tanahnya kita ukur tadi 7. Bisa juga pH tanah sebelumnya kita gunakan kapur dolomit ya, tetapi dia hanya untuk ke tanah ya, tidak sampai menyerap atau mempermudah atau menghantarkan protein dan karbohidrat dalam pertumbuhan. Nah, itu kita gunakan kalsium. Mungkin itu dari kami sahabat kebun ojek Toprak bersama Bang Heri dan Kang Bambang untuk secara singkat rotasi pupuk yang telah kita lakukan. Nanti kita akan memasuki putaran kedua untuk pemupukan. Kita bisa lihat nanti minggu sesudahnya pertumbuhannya seperti apa. Nah, mungkin itu dari kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Heri. Kang Bambang.